Pimpinan DPR RI menjawab 17+8 tuntutan rakyat. Mensesnek ungkap alasan reshuffle kabinet. Halte Senen Sentral resmi berubah jadi Jaga Jakarta. Panglima TNI terima kunjungan Kasat Australia. Halo pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi terhangat selama sepekan bersama saya Arif Rifat. Inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam reshuffle tersebut terdapat Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Menteri BP2MI, serta Menteri Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Terdapat 4 menteri dan 1 wakil menteri yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Menteri BP2MI Abdul Qadir Karding digantikan oleh Muhtarudin yang merupakan anggota Komisi 12 DPR. Sedangkan Menteri Koperasi Desa Merah Putih Budi Ari digantikan Ferry Juliantono. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf beserta wakil menterinya Daniel Anzar Simanjuntak. Adapun pelantikan tersebut dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan hingga menandatangani berita acara pelantikan. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR RI menanggapi 17+8 tuntutan rakyat berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Dasko. Dalam kesempatan itu, DPR mengeluarkan 6 poin keputusan yang berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, dan peningkatan transparansi. Wakil Ketua DPR RI Dasko menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi partai politik DPR RI mengenai 17+8 tuntutan rakyat yang dilaksanakan pada Kamis lalu. Adapun 6 poin yang disampaikan berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, salah satunya menyepakati penghentian tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI. Pimpinan DPR juga mengeluarkan moratorium berupa penghentian sementara undangan kenegaraan sejak 1 September 2025. Tak hanya itu, pimpinan DPR RI pun berkomitmen akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Pada hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah
memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Supri Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Itu yang pertama. Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen, tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media. Khusus untuk bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh Mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri bersama Ketua Lembaga dalam hal membahas tindak lanjut insiden pasca demonstrasi akhir Agustus lalu. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan terhadap aparatur penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Bidang Hukum dan HAM berkomitmen melakukan pembenahan terhadap aparatur penegak hukum agar betul-betul menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal itu juga dilakukan agar aparat bekerja lebih profesional untuk mengedepankan aspek penghormatan, pengaduan, sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tak hanya menindak tegas aparatur penegak hukum saja, pemerintah juga akan memberikan langkah hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana kejahatan, baik itu penjarahan, pembakaran, maupun ancaman terhadap keselamatan orang lain. Dan memang segera dapat ditindaklanjuti, hal-hal yang segera dapat direspon oleh pemerintah. Sekarang ini adalah saatnya bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik respon apa yang dilakukan dan kemudian langkah koordinasi apa yang dilakukan. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, terutama aparatur penegak hukum, itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. Prasetyo menyampaikan adanya reshuffle kabinet berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Prasetyo mengatakan perombakan anggota Kabinet Merah Putih atas dasar evaluasi, yang mana Presiden memiliki pertimbangan tersendiri saat melakukan reshuffle. Namun Prasetyo enggan memaparkannya lebih lanjut. Hal ini disampaikan Prasetyo usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara Jakarta. Pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Presiden
belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Ya, kan mundur bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 86 tahun 2025. Diketahui Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menjadi Menteri Keuangan. Pelantikan Purbaya sebagai Menkyu dilakukan bersamaan dengan penggantian 3 menteri lainnya dan 1 wakil menteri. Purbaya menyandang gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University Amerika Serikat. Purbaya pernah menjabat di berbagai posisi strategis, termasuk Deputi Kemenko Kemaritiman dan Energi, anggota Komite Ekonomi Nasional, dan Chief Ekonomis Dana Reksa. Ya, saya deg-degan, berat banget. Tapi dia pikir, wah, pokoknya Presiden cukup agresif itu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan, Pak? Apa itu, Pak? Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY. 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu, jadi Anda nggak usah khawatir. Optimis Pak untuk kenaikan tersebut, Pak? Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat, asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tembus 8% dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Hal itu senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kabinet Merah Putih mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita nggak boleh gagal dengan program kita menyejahterakan rakyat kita. Nah itu yang akan saya kerjakan. 8% targetnya bagaimana, Pak? Nah kalau Anda berdoa bisa lah. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil, itu mesti yang dikejar. Kenapa? Kalau tumbuh 5 terus, kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk negara maju itu kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis, tapi kalau didesain dengan baik masih bisa. Karena selama 20 tahun terakhir ini mesin kita timpang. Zaman Pak SBY yang jalan mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal. Zaman Pak Jokowi pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koperasi menggelar serah terima jabatan dalam rangka mengganti Menteri Koperasi dari Budi Ari Setiadi ke Ferry Juliantono. Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Auditorium Kementerian Koperasi Jakarta. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang merupakan kader Partai Gerindra, kini resmi menggantikan Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Koperasi, usai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinetnya pada Senin sore. Serah terima jabatan Menteri Koperasi pun berlangsung di Auditorium Kementerian Koperasi, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat teras dan pegawai di kementerian tersebut. Ferry Juliantono mengatakan, selama dirinya menjalankan tugas dan program di kementerian, ia kerap kali menghadapi tantangan. Namun, hal itu tak menyurutkan tekadnya untuk memperkuat fondasi koperasi di Indonesia.
Ketiga, tugas penundaan operasi Menteri Ferry Juliantono. Semoga operasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan ini bisa dilakukan ya bersama dalam pengoperasian operasi desa. Operasi desa kurang pentingnya, kemudian juga membutuhkan tema bisnis model dari kegiatan-kegiatan operasi desa baik sebagai operasi desa sebagai penyalur barang-barang maupun operasi desa menjadi marketer dari hasil produk masyarakat desa. Tapi pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi sudah berjalan untuk mempersiapkan penerus-penerus operasi desa Kelurahan Merah Putih ini siap untuk membuat proposal bisnis yang nanti akan didampingi oleh masing-masing bank Bintara. Bank Bintara pun juga sudah membuat manual yang menjadi penjabaran dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 untuk penempatan uang sisa anggaran lebih sebesar 15 triliun dan akhir Juli sebenarnya kami ada kegiatan sosialisasi di Jawa Timur dengan Pak Wakil Menteri BUMN bersama dengan Pak Bintara, dan untuk selanjutnya di minggu berikutnya akan kita lakukan di beberapa titik, ada di 6 titik di seluruh Indonesia. Nanti titik-titik belajar nanti akan melibatkan para pengurus. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Direktur Utama Transjakarta Walfizon Yuza menyebut seluruh rute yang terdampak insiden sudah kembali beroperasi dalam 1 kali 24 jam. Walfizon menyatakan bahwa 5 halte yang rusak berat kini telah selesai diperbaiki dan kembali melayani penumpang. Direktur Utama Transjakarta Walfizon Yuza menjelaskan, seluruh rute Transjakarta yang terdampak insiden unjuk rasa, yakni sebanyak 240 rute telah kembali beroperasi. Walfizon menegaskan kecepatan pemulihan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai pihak, agar pelayanan publik tetap terjaga dan mobilitas masyarakat tidak terganggu. Terdapat 5 halte yang mengalami kerusakan berat dan berhasil diselesaikan dalam waktu seminggu atau 7 hari. Halte tersebut meliputi halte Bundaran Senayan, halte Senayan Bank Jakarta, halte Polda Sudirman, halte Senen Toyota Rangga, serta halte Jaga Jakarta, yang pagi ini resmi dioperasikan kembali setelah diresmikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Walfizon menyampaikan dengan beroperasinya kembali halte-halte tersebut, seluruh jaringan Transjakarta saat ini sudah berfungsi secara normal untuk melayani kebutuhan mobilitas warga Jakarta. Dari total yang terdampak ringan dalam 1 kali 24 jam kami sudah bisa mengoperasikan kembali. Demikian juga dengan semua rute, 240 rute dalam 1 kali 24 jam kita sudah operasikan kembali. Ada 5 halte yang mengalami kerusakan berat dan dalam waktu 7 hari kita sudah menyelesaikan dan pagi ini sudah kembali beroperasi. Halte itu adalah halte Bundaran Senayan yang sudah beroperasi sejak Jumat lalu. Kemudian pagi ini beroperasi halte Senayan Bank Jakarta dan kemudian juga halte Polda yang berada di kawasan Sudirman. Sedangkan ada 2 halte yang mengalami kerusakan berat di kawasan Senen, yaitu halte Senen Toyota Rangga tadi pagi juga sudah mulai beroperasi, dan halte Jaga Jakarta setelah diresmikan oleh Pak Gubernur, kita juga sudah mulai mengoperasikan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komunitas pengemudi ojek online bersama Polres Metro Jakarta Barat menggelar doa bersama di Masjid Istiqomah Jakarta Barat. Selain mendoakan agar Indonesia aman, nyaman, dan damai, para pengemudi ojol ini juga mendukung kinerja pihak kepolisian dalam menjaga kondusivitas dari berbagai bentuk gangguan keamanan yang menjurus ke tindak anarkis. Puluhan pengemudi ojek online dari berbagai komunitas se-Jabodetabek terlihat khusyuk berdoa di Masjid Jami Al-Istiqomah di kawasan Jakarta Barat. Mereka berkumpul bukan untuk sekedar melakukan silaturahmi, melainkan guna mengikuti doa bersama pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat.
Selain guna mendukung kinerja kepolisian dalam pengamanan Jakarta, para driver ojol ini juga merasa terpanggil untuk bersama-sama menjaga kondusivitas kewilayahan dari berbagai gangguan Kamtibnas. Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol bahwa menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama. Jadi kami teman-teman di sini mempunyai wadah koordinasi ojol NKRI peduli sesama. Di dalamnya yang mana terbentuk komunitas-komunitas, ada GBRP, ada Lintas Puri, ada Golisan. Jadi banyak beberapa komunitas yang memang itu satu wadah untuk kegiatan sosial. Dan yang kedua, adanya kami untuk saling kerjasama dengan Bapak Polisi ini adalah pengayom daripada masyarakat sebenarnya itu. Karena kemarin pasca kami diadu domba, kami selalu berjauhan jadinya. Padahal satu sama lain ojol dan polisi pasti ada kerjasamanya. Kami tadi baru saja melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada pengemudi ojek online. Jumlah dari tadi yang memeriksa sebanyak kurang lebih 60 orang. Yang kami lakukan adalah pemeriksaan umum, yaitu pemeriksaan tensi, nadi, kemudian suhu badan. Keluhan rata-rata dari pengemudi online ini pusing, kurang tidur, dan merasa badan pegal-pegal. Dan pengobatan yang kami berikan adalah kami memberikan sesuai keluhan, kami memberikan vitamin, dan juga pembagian masker kepada pengemudi online. Selain doa bersama, Polres Metro Jakarta Barat juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako bagi para driver ojol dan warga sekitar. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. Setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kilas Sepekan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam ad interim. Penunjukan ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo untuk menggantikan Budi Gunawan yang baru saja diresafel dari jabatannya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Kunjungan ini sekaligus menandai dimulainya tugas sebagai Menko Polkam ad interim. Penugasan tersebut merupakan bentuk kepercayaan Presiden Prabowo untuk menjaga konsistensi koordinasi dan stabilitas politik nasional. Dalam keterangannya, Syafri menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga demi memastikan setiap permasalahan dapat segera diselesaikan secara efektif dan tepat sasaran. Syafri juga menyatakan melalui kekuatan koordinasi dan komunikasi yang baik, Kemenko Polkam dapat menjadi jembatan solusi untuk mendukung terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional yang berkelanjutan. Saya memberikan pengarahan pertama kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan lamanya ke depan mereka akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim selama beberapa bulan lamanya. Saya juga bisa
bekerja dan menjalankan tugas saya sebagai Menteri Pertahanan dan tugas saya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan tugas saya sebagai Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan baik itu yang menyangkut sawit maupun yang menyangkut pertambangan yang sedang dikerjakan. Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan, dan para deputi lah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari, baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan. Saya mengutamakan bahwa hal-hal yang menyangkut permasalahan kementerian dan lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air setelah menempuh pelayaran jauh dari Italia. Kedatangan kapal perang tersebut menjadi bagian strategis dalam penguatan alutsista dan modernisasi TNI. Setelah menempuh pelayaran sejauh 9.189 nautical mile selama 23 hari dari Italia dan singgah di 5 negara, KRI Brawijaya 320 akhirnya tiba di tanah air pada Senin 8 September 2025. Dikawal oleh Kolonel Laut Pejon David Nalasakti Sondah bersama 160 prajurit, kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan 4 dimensi serta persenjataan modern. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan KRI BWJ 320 merupakan bagian integral dari penguatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Kehadirannya menandai langkah strategis modernisasi alutsista sejalan dengan asta-cita Presiden RI Prabowo Subianto. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa. Kapal perang Tahun di Revel Class dengan panjang 143 meter dan bobot 6.250 ton ini singgah di beberapa pelabuhan Angkatan Laut, di antaranya Mersin Turki, Alexandria Mesir, Jeddah Arab Saudi, Fujairah Uni Emirat Arab, dan Kolombo Sri Lanka. Sebelumnya dalam perjalanan, KRI Brawijaya 320 juga berpartisipasi dalam pelatihan bersama Angkatan Laut Mesir. Latihan tersebut melibatkan kapal frigat Mesir, destroyer Italia, dan korvet Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Hotel Borobudur untuk menghadirkan program Discover the Natural Treasure. Program ini dirancang untuk mendukung pelestarian ekosistem lingkungan dan potensi wisata alam Indonesia. Pembukaan program Discover the Natural Treasure berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta pada Selasa siang. Pada rangkaian pembukaan, turut dihadiri Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Kehutanan hingga Direktur Marketing Komunikasi Hotel Borobudur. Program Discover the Nature Treasure akan berlangsung sepanjang bulan September dengan mengutamakan promosi Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Upaya promosi ini dilakukan dengan menghadirkan berbagai pameran wisata hingga souvenir khas daerah di lobi Hotel Borobudur. Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Kehutanan
Satyawan Purdiamoko, mengungkap bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan harta yang sangat berharga. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk mengembangkan potensi taman nasional dan taman wisata alam sehingga bisa menjadi daya tarik bagi turis lokal maupun mancanegara. Menurutnya, program Discover the Natural Treasure bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap ekowisata Indonesia. Kita punya 57 taman nasional dan 145 taman wisata alam. Ini semua menjadi destinasi wisata yang menarik. Nah, hari ini kita akan memberikan informasi daya tarik masing-masing lokasi PN dan TWA kita ke publik agar publik lebih mengerti, lebih tahu tentang informasi tentang kekayaan yang kita miliki beserta daya tariknya, sehingga ada interest, ada minat untuk berkunjung ke TN dan TWA kita. Dan targetnya jumlah wisatawan asing bahkan tahun ini seperti apa? Untuk wisatawan asing sebenarnya kalau kita kemarin kira-kira berapa ya? Separuhnya. Jadi kira-kira kalau sekarang 6 juta ya tentu akan kita naikkan ya kalau bisa 7 juta atau lebih dari itu. Dan juga pada kesempatan kali ini selain kita mempromosikan bahwa kita punya tempat-tempat yang indah, tetapi ada kekhususan untuk TN dan TWA bahwa yang kita kembangkan adalah ekowisata. Artinya ekowisata itu bahwa mereka berkunjung tidak seperti rekreasi di tempat-tempat yang lain, tapi ada tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan, pentingnya keanekaragaman hayati, pentingnya kita punya respek terhadap alam dan juga meningkatkan pengetahuan, selain kesadaran tapi juga pengetahuan jenis-jenis yang ada di Indonesia sebagai kekayaan yang kita miliki, baik itu jenis tumbuhan maupun juga jenis-jenis satwa liar. Dan itu akan menimbulkan rasa, wah ternyata Indonesia kaya sekali yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Seperti apa promosinya untuk meningkatkan wisata? Nah, kita ada beberapa booth yang ditampilkan oleh beberapa taman nasional, nanti bisa dikunjungi oleh teman-teman media. Ini selama sebulan penuh ada yang memberikan informasi nanti terkait masing-masing site, dan masing-masing site itu sangat spesifik, jadi berbeda antara satu site dengan site yang lain. Ada yang dominasinya ekosistem gunung misalnya Rinjani, ada dominasinya ekosistem laut, Komodo misalnya. Lalu ada juga yang ekosistem dataran rendah, ekosistem hutan belantara, misalnya Ujung Kulon. Ada juga savana, misalnya Mutis Timur dan lain sebagainya. Jadi bermacam. Direktur Marketing Komunikasi Hotel Borobudur, Karina Eva Potri, mendukung penuh program Discover the Natural Treasure. Menurutnya, program ini akan mendorong masyarakat supaya lebih peduli terhadap lingkungan serta menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, ia menilai potensi wisata alam Indonesia juga dapat dikenal luas melalui program Discover the Natural Treasure. Ia berharap program ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam serta berdampak pada program pariwisata Indonesia. Ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kami untuk bisa mengajak, kemudian juga mendorong masyarakat untuk terus melestarikan alam, lingkungan, kemudian juga gaya hidup sehat, dan juga untuk mengenal lebih jauh potensi-potensi alam yang ada di Indonesia, khususnya taman nasional yang seperti tadi disampaikan ada 57 taman nasional. Melalui program Discover the Natural Treasure, kami berharap masyarakat lebih aware akan pentingnya menjaga lingkungan alam, kemudian juga akan pentingnya untuk bisa menjaga dan juga mengusung gaya hidup sehat yang mana nantinya juga akan berdampak kepada lingkungan. Dan kami mendukung program pemerintah melalui program pariwisata berkelanjutan, di mana tidak hanya mengusung kesenian kebudayaan saja, tapi kita memahami bahwa lingkungan itu sangat penting untuk menjaga ekosistem sehingga keberlangsungan hidup tetap sehat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan perubahan nama halte Transjakarta Senen Sentral menjadi halte Jaga Jakarta. Perubahan ini menjadi ajakan untuk seluruh masyarakat ikut menjaga Jakarta secara bersama-sama. Halte Transjakarta Senen Sentral resmi berubah nama menjadi halte Jaga Jakarta pada Senin 8 September 2025. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung didampingi jajaran PT Transjakarta hingga Pemprov Jakarta pada Senin pagi. Pramono menjelaskan perubahan nama dilakukan sebagai ajakan bagi seluruh warga untuk turut menjaga kota Jakarta secara bersama-sama. Melalui perubahan nama ini, Pramono berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat Jakarta. Lebih lanjut, Pramono menuturkan halte Jaga Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi sarana transportasi umum, tetapi sebagai simbol kebersamaan, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap ibu kota. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya meresmikan apa yang disebut dengan halte baru, yaitu yang dulunya dinamakan Senen Sentral, halte Transjakarta menjadi Jaga Jakarta. Kenapa perubahan nama ini dilakukan? Karena yang pertama, sebagai bagian kita untuk menjaga Jakarta secara bersama-sama, supaya kejadian ini tidak terulang kembali, maka saya bersama jajaran Balai Kota memutuskan untuk merubah halte sentral Jakarta ini menjadi Jaga Jakarta. Perubahan ini tentunya dengan maksud agar kita semua menjaga Jakarta secara bersama-sama. Tidak mungkin menjaga Jakarta hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa keterlibatan peran serta masyarakat secara sepenuhnya. Dan secara khusus dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas peran serta, kebersamaan, kepedulian, gotong royong yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Jakarta ketika Jakarta sedang menghadapi tekanan karena ada unjuk rasa dan sebagainya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau langsung kesiapsiagaan personil dan prasarana pada Damkar Kota Semarang. Wamendagri juga turut melihat langsung aksi personil Damkar Semarang dalam menindak laporan non-kebakaran. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Semarang. Pada kesempatan tersebut, Wamendagri mengecek langsung sarana prasarana dan SDM di Damkar Semarang. Sidak tersebut dilakukan untuk melihat fakta lapangan termasuk kesigapan personel dan sarana prasarana yang tersedia. Bahkan Wamendagri ikut saksikan langsung aksi Damkar dengan laporan non-kebakaran, yaitu penyelamatan bola voli yang menyangkut di atap sekolah SMA Negeri 6 Semarang. Wamendagri berharap personil Damkar Semarang tetap semangat dalam menjalankan segala tugas yang ada. Seperti diketahui, sepanjang 2024, Damkar Semarang sudah melakukan penyelamatan 1.152 laporan non-kebakaran yang didominasi kategori animal rescue, sebanyak 920 laporan terselesaikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025 di Jakarta. Wamenpora Taufik Hidayat mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai gaya hidup serta mendorong stakeholder untuk mendukung pembangunan olahraga menuju prestasi dunia. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menggelar puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025 di Gor Popki, Kompleks Cibubur Youth Elite Sports Center Cibubur, Jakarta Timur pada Selasa 9 September 2025. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI Taufik Hidayat mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehari-hari. Guna mendukung langkah itu, Wamenpora Taufik mengajak seluruh stakeholder terkait mengambil langkah tegas dan nyata untuk mendukung dan mencapai tujuan pembangunan olahraga di tanah air menuju prestasi di kancah dunia. Insan olahraga mulai dari atlet, pelatih, guru, tenaga pendukung, hingga media dan masyarakat pecinta olahraga, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya. Dedikasi, keringat, dan pengorbanan Anda semua telah mengharumkan nama Indonesia di berbagai panggung dunia. Puncak peringatan Haornas dibuka dengan atraksi pencaksilat dari Ikatan Pencaksilat Indonesia dan dilanjutkan dengan arahan Wamenpora RI Taufik Hidayat.
Hadir dalam acara ini mantan Menpora periode 2019-2023 Zainuddin Amali, para pejabat tinggi Kemenpora, perwakilan stakeholder olahraga meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Special Olympic Indonesia, National Olympic Committee, National Paralympic Committee, KONI, KORMI, serta para atlet, pelatih, dan undangan lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kilas Sepekan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menekankan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh pelabuhan. Hal tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia di Istana Wapres Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia atau PPSP TKBM Indonesia di Istana Wapres Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh pelabuhan. Wapres menyatakan dukungannya terhadap berbagai inisiatif SPTKBM, termasuk program buruh sekolah, buruh sarjana, yang dijadwalkan mulai pada September 2025. Menurut Wapres, program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan penguatan kompetensi SDM sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Simon Stuart di Markas Besar TNI Jakarta Timur. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan strategis Indonesia-Australia, khususnya di bidang kerjasama militer dan stabilitas kawasan. Kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Simon Stuart ke Markas Besar TNI di Jakarta Timur pada Senin pagi menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan militer kedua negara. Acara penyambutan diawali dengan peletakan karangan bunga di Monumen Perjuangan NKRI. Dilanjutkan dengan upacara jajar kehormatan yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam pertemuan resmi, kedua pemimpin militer membahas isu strategis regional, termasuk peran sentral Indonesia dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan pentingnya kerjasama yang sudah terjalin, baik melalui latihan bersama seperti Keris Womera dan Trisula Wyvern, serta menekankan penguatan kemampuan prajurit dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Selain itu, Panglima TNI menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi modern, termasuk penggunaan drone, penguatan intelijen, dan keamanan cyber, sebagai upaya menghadapi dinamika ancaman global di era digital. Kunjungan ini sekaligus menegaskan era baru hubungan strategis Indonesia dan Australia yang bukan hanya berfokus pada kerjasama militer, namun juga memberi kontribusi nyata untuk perdamaian, keamanan, dan kemajuan kawasan. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Lanal Banyuwangi berhasil menyita sebanyak 85.000 benih lobster atau benur yang diduga akan diselundupkan. Upaya penyelundupan itu digagalkan saat kendaraan yang membawanya melintas dalam perjalanan di jalur Situbondo Banyuwangi.
Tim Kodaeral Quick Response Pangkalan TNI AL, Lanal, Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih-bening lobster atau BBL sebanyak 85.000 ekor tanpa dilengkapi dokumen di wilayah Banyuwangi pada Minggu 7 September 2025. Komandan Lanal dan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Muhammad Puji Santoso, menyampaikan BBL tersebut ditemukan saat tim melaksanakan kegiatan penyekatan di depan Mako Lanal Banyuwangi. Dan dari hasil pemeriksaan, terdapat sebuah kendaraan jenis pick-up merek Daihatsu Grand Max berwarna putih bernomor polisi P9041EC dengan muatan 17 box styrofoam besar berisi 85.000 ekor BBL dengan perkiraan senilai 731 juta rupiah dengan rincian satu box berisi 20 kantong plastik dan dalam satu kantong plastik berisi 250 ekor BBL. Dalam penindakan tersebut, tim mengamankan 2 orang terduga pelaku yang berperan sebagai supir dengan inisial FQ dan pendamping dengan inisial J. Seluruh barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Mako Lanal Banyuwangi untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Tim Kodaeral Quick Response Lanal Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 85.000 ekor benih-benih lobster atau BBL yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. BBL tersebut ditemukan saat tim melaksanakan kegiatan penyekatan di depan Mako Lanal Banyuwangi. Dan dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah kendaraan jenis pick-up merek Daihatsu Grand Max berwarna putih dengan nomor polisi P9041EC dengan muatan 17 box styrofoam besar berisi 85.000 ekor BBL dengan rincian satu box berisi 20 kantong plastik dan di dalam satu kantong plastik berisi 250 ekor BBL. Dalam penindakan tersebut, tim mengamankan 2 orang terduga pelaku yang berperan sebagai sopir dengan inisial FQ dan juga pendamping atau koordinator dengan inisial J. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, banjir besar melanda Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa 9 September 2025 dan menyebabkan 2 warga meninggal dunia serta ratusan jiwa terdampak. BNPB melaporkan banjir dipicu hujan lebat dan menggenangi sejumlah wilayah di Bali termasuk Gianyar, Tabanan, Klungkung, dan Kota Denpasar. Hujan lebat pada Selasa malam mengakibatkan banjir di Kabupaten Jembrana dan sejumlah daerah lain di Provinsi Bali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan 2 warga tewas dan 103 kepala keluarga atau sekitar 200 jiwa terdampak di Jembrana. Sebanyak 85 orang mengungsi ke sejumlah titik, antara lain di Balai Desa Yang Kuning, Balai Banjar Yang Kuning, Musola Asidikik, dan Musola Darul Mustafa. Situasi serupa juga dilaporkan di Kabupaten Klungkung dengan 432 jiwa terdampak, serta di Kabupaten Gianyar dan Tabanan yang masih dalam proses pendataan BPBD setempat. BNPB menyatakan banjir telah melanda 4 kabupaten dan kota di Provinsi Bali, termasuk Gianyar, Tabanan, Klungkung, dan Kota Denpasar. Hingga Rabu pagi, banjir masih menggenang di beberapa wilayah dan BPBD masih melakukan penanganan darurat dengan dukungan BPBD Provinsi Bali. Kita mendapat informasi ya, terjadi banjir yang cukup masif melibat 3 provinsi sebetulnya, Jawa Timur, kemudian Provinsi Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Yang agak parah ini 2 provinsi, yaitu di Provinsi Bali ada 4 kabupaten yang terdampak, yaitu Denpasar, Jembrana, kemudian Gianyar dan Tabanan. Sampai sekarang korban jiwa yang sudah berhasil diidentifikasi atau ditemukan ada di Bali, yaitu di Kabupaten Jembrana ada 2 orang meninggal dunia. Kemudian di NTT itu di Kabupaten Nagekeo itu ada 4 yang meninggal dunia dan 4 masih hilang. Untuk kondisi di Bali sementara masih terdapat banjirnya, ini masih ada banjirnya, tapi kalau yang di NTT sudah surut. Mengingat potensi hujan lebat disertai angin kencang masih terpantau hingga Rabu sore, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang remaja putri berusia 15 tahun menjadi korban pencabulan bergilir oleh 3 pemuda setelah diajak ke sebuah kosan di kawasan Serang, Banten. Selain dicabuli, korban juga diduga dipaksa ikut pesta narkoba bersama para pelaku. Tiga pemuda masing-masing berinisial KS, FR, dan KR ditangkap polisi usai mencabuli remaja putri berusia 15 tahun di sebuah kosan di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Kasus ini bermula saat korban yang merasa kesepian karena ditinggal orang tuanya bekerja, berkenalan dengan salah satu pelaku melalui media sosial. Pelaku KS lalu menjemput korban dari rumahnya pada malam hari dan membawanya ke sebuah indekos. Orang tua yang curiga anaknya tak kunjung pulang melaporkan kehilangan ke polisi. Hingga akhirnya petugas menemukan korban 4 hari kemudian sedang berada di dalam kosan bersama para pelaku dan didapati melakukan hubungan badan serta pesta narkoba. Korban mengaku telah dicabuli secara bergiliran oleh ketiga pelaku selama menginap di kosan tersebut. Orang tua dan keluarga memutuskan untuk melaporkan awal ke Polres Serang Kota dan langsung kita mendapatkan info, dan pada saat itu kita menemukan dari korban ini ada di salah satu kos yang ada di Serang Kota. Mereka ini bersama dengan teman-teman 3 lainnya, yaitu dengan inisial K, kemudian S dan H. Ini semuanya laki-laki, ada yang sudah dewasa semua, dan mereka di situ kita lakukan pemeriksaan secara detail lagi. Pada saat dia sudah kita ambil dan bawa ke Polda, di situ membawa keterangan bahwa si korban ini juga selain dibawa lari tanpa izin kepada orang tua dengan modus waktu itu pada saat si Nesa lagi kesepian, kemudian DM-an, langsung menjemput dari salah satu pelaku, membawa dia ke kosan dan langsung disetubuhi dengan 2 teman dia yang lainnya secara bergantian di antara hari Jumat maupun Sabtu, dan hari Minggu ketemu kita lakukan pemeriksaan, dan dari pelaku-pelaku ini benar-benar mengakui perbuatannya sudah menyetubuhi si korban sebanyak 2 kali. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 332 KUHP dan pasal 81 Jungto pasal 76D serta pasal 82 Jungto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Saat ini para pelaku sudah ditahan di Rutan Polda Banten, sementara korban masih dalam pendampingan unit PPA dan Dinas Sosial untuk pemulihan trauma. Dari Serang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pemerintah memastikan penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional pada tahun ini akan tetap berjalan seperti edisi sebelumnya. Pada tahun ini, keterlibatan produk UMKM hingga total transaksi akan lebih meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan lebih dari 50% kehadiran produk lokal dari pelaku usaha kecil mikro menengah akan tersedia selama penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional pada Desember mendatang. Penyelenggaraan tersebut secara rinci akan berlangsung selama 1 pekan, yakni mulai dari 10 hingga 16 Desember 2025. Erlangga menyampaikan target transaksi pada tahun ini akan dibidik antara 33 hingga 35 triliun rupiah dengan saling berkolaborasi lintas pihak. Nah, tentu kita mendorong agar barang yang dijual di e-commerce itu sebagian besar adalah bangga buatan Indonesia. Tahun kemarin saya apresiasi karena dari 31 triliun, 30% lebih adalah buatan Indonesia. Harapannya tahun ini bisa lebih tinggi lagi, dan targetnya di tahun ini antara 33 sampai dengan 35 triliun. Dan tentu kolaborasi yang penting juga dengan sistem daripada logistiknya, karena ini seluruhnya mengharapkan program yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia, baik dari segi produsen sampai dengan konsumen. Di sisi teknis, Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia Hilmu Andrianto mengungkapkan persiapan Harbolnas edisi tahun ini tengah disiapkan sedari bulan ini, di mana dalam kurun waktu 4 bulan segala persiapan terus dikerahkan menuju hari penyelenggaraan. Menko terkait dengan capaian Harbolnas di tahun ini memang kita harapkan bisa meningkat, terutama khusus untuk produk-produk lokal. Kita targetkan memang di lebih dari 50% dari Harbolnas di tahun ini bisa mencapai produk-produk lokal. Dan kita berharap Road to Harbolnas yang kita siapkan sejak September ini bisa menjadi
jalan yang lebih baik untuk persiapan kita di Harbolnas, sehingga baik dari segi pelaku usahanya maupun juga dari platform e-commerce serta dari para UMKM itu bisa bersiap untuk kemudian meningkatkan dari sisi promosi maupun juga dari sisi ketersediaan barang maupun produk yang akan dijual nanti selama Harbolnas. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azul Hakim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.